Dalam hidup ini, ada kata yang sering kali kita ucapkan, tapi jarang kita benar-benar pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalimat yang pendek, tapi menyimpan rahasia besar, sebuah kunci, sebuah pelindung, dan bahkan sebuah jawaban. Seorang anak kecil diajarkan untuk mengucap Bismillah sebelum makan, sebelum tidur, sebelum masuk rumah. Tapi ketika anak itu tumbuh dewasa, dunia mulai melupakannya. Kesibukan, ambisi, dan rutinitas membuat kalimat suci ini sekadar formalitas. Tapi, tidak bagi Ahmad. Ahmad, seorang pemuda sederhana dari desa kecil di Indonesia. Ia memulai setiap harinya dengan Bismillah, bukan karena kebiasaan semata, tapi karena keyakinan dalam hatinya bahwa tidak ada kekuatan selain Allah. Suatu hari, Ahmad akan mengikuti ujian terakhir untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ia tidak punya uang lebih, tidak punya koneksi, hanya doa dan usaha. Sebelum berangkat ke ruang ujian, ia berhenti sejenak, mengangkat tangannya dan berbisik pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian pun berlangsung. Soalnya sulit, waktunya mepet. Tapi Ahmad tetap tenang. Ia yakin bahwa setiap huruf yang ia tulis diawali dengan nama Allah. Beberapa hari kemudian, hasil ujian keluar. Di luar dugaan, Ahmad lulus dengan nilai terbaik. Orang-orang bertanya, apa rahasianya? Ia hanya tersenyum dan menjawab, saya mulai semuanya dengan Bismillah. Bismillah bukan mantra ajaib, tapi itu adalah deklarasi keikhlasan. Kalimat yang mengandung 3 pilar kehidupan. Nama Allah, rahmatnya yang luas, dan kasih sayangnya yang dalam. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih, rahmatnya mencakup semua makhluk. Bahkan yang tidak beriman pun masih merasakan udara, makanan, dan kesehatan. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang, kasihnya khusus bagi orang-orang beriman. Ketika kita mengucapkan Bismillah, kita mengakui bahwa kita lemah, bahwa tanpa pertolongan Allah, tidak ada satupun langkah kita yang berarti. Dalam sebuah kisah lain, ada seorang supir ojek online yang bernama Pak Rudi. Setiap kali menerima orderan, ia selalu mengucap Bismillah sambil menatap layar HP-nya. Suatu hari, ia mengantarkan seorang ibu yang sedang sakit menuju rumah sakit. Di tengah jalan, mobil lain hampir menabraknya. Tapi secara ajaib, ia sempat mengerem dan menghindar. Sang ibu bertanya, "Kok bisa selamat ya, Pak?" Pak Rudi menjawab dengan tenang, "Saya tadi baca Bismillah, Bu. Bukan saya yang jaga, tapi Allah." Betapa banyak kisah di dunia ini, yang awalnya sulit, tapi berubah menjadi berkah hanya karena satu kalimat, Bismillah. Ada yang gagal ratusan kali, lalu sukses ketika mengawali dengan nama Allah. Ada yang sakit lama, tapi hatinya tenang karena setiap obat dimulai dengan Bismillah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka terputus berkahnya. Hari, Abu Dawud dan lainnya. Lalu, bagaimana mungkin kita memulai hari, bisnis, atau bahkan hidup ini tanpa menyebut namanya? Bismillah bukan hanya untuk orang-orang solih, tapi untuk kita semua, yang sedang berusaha menjadi lebih baik, yang sedang bangkit dari kesalahan, yang sedang sembuh dari luka, yang sedang membangun harapan. Jika selama ini kita lupa menyebut nama Allah, hari ini, ayo mulai kembali. Mulailah dari hal kecil. Bismillah saat bangun tidur. Bismillah saat menulis pesan. Bismillah sebelum bekerja, belajar, bahkan sebelum bicara. Karena bisa jadi, satu Bismillahmu hari ini, menjadi pembuka keberkahan untuk sepanjang hidupmu. Ingatlah, kalimat ini sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Bismillah, karena hidup ini terlalu besar untuk dijalani sendirian.